tahu bahwa yang namanya uncertainty atau ketidakpastian itu bisa datang dari dua sudut, ya, entah dari sisi demand ataupun dari sisi supply. Ketika uncertainty terjadi dari sisi demand, misalkan yang tadinya kita sudah memiliki forecast, kira-kira dari tren yang terjadi di tahun lalu, saya tahu di bulan ini tuh biasanya kira-kira demand-nya itu trennya seperti ini, misalkan relatif di flat, misalkan. Tapi ternyata ada kondisi di mana misalnya, ada beberapa retailer itu lagi anniversary, mereka sedang mengadakan event, jadi di diskon misalkan, atau mereka memiliki promo buy one get one, sehingga terjadi lonjakan permintaan di periode tersebut ketika terjadi event. Lonjakan permintaan ini otomatis akan memberikan sinyal bahwa demand-nya ini sekarang naik, paling selama periode ini sampai katakanlah 3 hari ke depan karena ada event tersebut. Nah, apabila misalkan perusahaan itu tidak memanage level inventory yang cukup, artinya level inventory itu hanya berdasarkan apa yang sudah ditrenkan tanpa adanya buffer, maka perusahaan akan kesulitan untuk bisa memenuhi tambahan demand yang datang karena occasional event tersebut. Misalkan bisa saja dia akan chasing up, misalkan udah saya cepet-cepetan aja deh memproduksi supaya saya bisa memenuhi tambahan kebutuhan karena event tersebut. Tapi cost yang akan dikeluarkan tentunya akan berbeda, ya, karena di sini perusahaan tidak lagi berproduksi dengan rate atau dengan flow normalnya, tapi ada percepatan yang harus dilakukan supaya dia bisa catching up dengan additional demand yang datang di luar rencana, yang mulai dari speed up ke supplier, dia itu misalkan mempercepat proses produksinya, dia push 2 shift katakanlah dalam 1 hari, hingga akhirnya dia mengekspedite delivery ke retailer atau supermarket sehingga bisa mencapai customer. Nah, itu akan memberikan efek atau impact cost kepada manufacturer atau pabrik. Nah, dibanding kalau misalkan dia memiliki safety stock yang cukup paling nggak untuk memenuhi kebutuhan atau additional demand yang datang tanpa direncanakan. Nah, di sisi lain ketika dari sisi supply atau dari sisi supply itu raw materialnya itu ternyata terhambat, maka apabila perusahaan itu tidak memiliki safety stock atau buffer, kemungkinan besar proses produksinya maka akan terhenti. Dia akan kesulitan untuk bisa meneruskan proses produksi dan memenuhi target order yang sudah direncanakan. Apabila dia memiliki safety stock, maka sembari dia menunggu permasalahan dari supply ini diperbaiki atau misalkan dia mencari backup supplier supaya bisa mendapatkan material, dia masih bisa melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap customer, ya, atau terhadap market dengan cara memanfaatkan safety stock yang jadi itu umumnya salah satu faktor seperti itu menjadi dasar bagi perusahaan itu untuk bisa memanage inventory-nya sebaik mungkin, termasuk menetapkan di level safety stock mana sebaiknya saya berada, supaya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan itu saya masih memiliki simpanan untuk bisa meng-counter kejadian tersebut. Nah, kalau kita melihat secara diagram consumption dari inventory, memang secara ideal kita inginnya apa yang sudah kita rencanakan atau berdasarkan dari forecast demand yang sudah ditetapkan itu, ya memang actualnya itu seperti itu, ya, mulai dari dia itu consume di atas level inventory kita hingga dia akhirnya nanti menyentuh reorder level, ya, dan nanti dia itu akan siap di replenish lagi, itu semua sesuai dengan apa yang sudah kita forecastkan atau kita rencanakan. Tapi seringnya kejadiannya tidak selalu sesmooth itu. Ada kondisi-kondisi di mana ternyata ada fluktuatif demand, dimana jadi berubah, yang tadinya itu kita forecastkan atau planning sekian, ternyata aslinya jauh lebih sedikit misalkan, sehingga
sehingga akhirnya kita malah memiliki sisa inventory yang tidak terkonsum. Padahal dari sisa inventory terkonsum itu kita sudah place order duluan pada supplier, sehingga instead of kita consume level inventory-nya, kita justru cenderung untuk menumpuk inventory lebih banyak. Nah, kalau de facto-nya itu ternyata kebutuhan atau demand-nya, consumption-nya itu lebih tinggi, maka kebalikannya justru kita akan kekurangan inventory yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses produksi atau pemenuhan kebutuhan customer. Ya, akibatnya kita mengalami shortage dan kita harus mencari cara supaya kita bisa segera mengisi atau mengejar shortage ini. Nah, safety stock itu biasanya umumnya akan digunakan ketika kita berusaha mengantisipasi shortage yang terjadi. Jadi ada level safety stock tertentu di grafik ini. Ya, nanti kalau di grafik safety stock itu yang akan memberi kita sedikit ekses inventory yang dapat kita gunakan apabila terjadi fluktuasi di Nah, safety stock sendiri itu seperti sudah sempat kita singgung, itu terkait dengan demand ya, dan juga dalam hal ini lead time itu artinya lead time dari pemenuhan inventory ketika kita place order ke supplier sampai nanti akhirnya barang itu dikirim supplier ke kita. Kita komit kepada supplier atau supplier komit kepada kita, ya saya bisa mengirimkan material sebanyak ini dengan lead time katakanlah 1 minggu atau 2 minggu. Tapi terkadang dalam pemenuhannya karena hal yang berbeda-beda, bisa saja apa yang dikomitkan oleh supplier itu bergeser. Jadi yang tadinya harusnya seminggu ternyata delay yang menjadi 2 minggu. Nah, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergeseran itu, maka perusahaan itu perlu memanage atau memimpin excess inventory yang disebut dengan safety stock ini. Nah, umumnya safety stock ini memang didesain berdasarkan tingkat service level yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, jadi service level itu sendiri kalau kita ingat itu adalah seberapa besar kita itu bisa memenuhi order dari customer. Jadi kalau misalnya kita bilang 10-90%, artinya dari seluruh total customer yang masuk, kita ingin bisa memenuhi 95% dari total order yang masuk. Dengan asumsi bahwa 5% sisanya itu bisa jadi kita tidak dapat memenuhi, ya, karena banyak hal, misalkan karena kekurangan materialnya, karena materialnya itu telat, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan level dari service level tersebut atau angka yang kita define untuk service level tersebut, kita bisa menghitung kira-kira berapa service stock yang kita butuhkan untuk memaintain tingkat service level kita di angka itu. Ya, umumnya biasanya kalau secara textbook itu service level yang dimiliki itu bisa antara 90 hingga 98%. Ya, most likely biasanya seringkali di angka 95%, ya, yang dianggap masih cukup achievable dan reasonable untuk dipenuhi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di beberapa referensi, perhitungan safety stock itu sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Mulai dari yang simple, misalnya saya cuma ingin mengcover 5 hari kebutuhan. Ya, asumsi saya biasanya rata-rata itu kalau misalnya ada additional atau buat amannya itu selama 5 hari sampai saya bisa datangin lagi material dan proses lagi, itu 5 hari cukup. Itu bisa saja kita menghitung safety stock dengan 5 hari dikalikan dengan rata-rata demand yang dikonsum pada return tersebut. Kita bisa menggunakan perhitungan seperti itu. Namun terkadang ketika melakukan pendekatan yang simpel seperti itu, kadang ini agak tricky juga karena rata-rata 5 hari itu kan sebenarnya belum tentu applicable untuk setiap waktu, ya, ketika kita memang membutuhkan safety stock tersebut atau ketika terjadi fluktuasi demand tersebut. Ya, ada asumsi bahwa demand itu harus konstan, misalkan ketika kita menggunakan pendekatan yang relatif sederhana terhadap safety stock. Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan secara statistikal itu adalah perhitungan safety stock dengan mengasumsikan bahwa data yang kita amati itu berdistribusi normal. Jadi dia mengikuti distribusi normal
yang range-nya itu bisa kita prediksikan dari kurva distribusi normal tersebut. Nah, saya memastikan dulu, Bapak-Bapak sudah pernah dapat statistik belum ya? Atau basic statistik? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi supaya ini mungkin sudah familiar, cuma mungkin ini semacam refreshment juga. Jadi di sini dengan menggunakan asumsi bahwa data distribusi normal, maka kita bisa menghitung nilai safety stock berdasarkan probabilitas atau berdasarkan koefisien yang mengacu kepada tingkat service level yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan dari distribusi normal itu kita melihat atau melakukan tingkat service level yang kita inginkan, maka sisa atau alfa dari distribusi tersebut itu menunjukkan probabilitas bahwa kemungkinan besar terjadi stock out atau kita tidak bisa memiliki pemenuhan average dari konsumsi. Nah, sederhananya untuk formula ini itu adalah kita mengalihkan nilai koefisien yang berkorelasi dengan nilai probabilitas distribusi normalnya dikalikan dengan standar deviasi dengan lipannya. Ya. Jadi di situ kita mencoba melihat berarti probabilitas saya bisa memenuhi 95% misalkan atau 80% service level bila saya ketahui standar deviasi saya sekian dan lead time saya sekian itu berapa. Nah, itu yang kemudian diterjemahkan menjadi nilai safety stock yang harus kita manage, ya, atau yang harus kita tetapkan. Sebenarnya ada contoh lagi, ada contoh sekitar di belakang ada. Oke, sebenarnya saya memasukkan satu contoh perhitungan safety stock, tapi sepertinya terlewat. Nanti coba saya masukkan ketika sudah saya share ya. Saya masih hitam juga satu materi di slide yang minggu lalu. Nah, selain safety stock, salah satu term atau fokus dari perusahaan itu adalah kapan kita itu harus melakukan pengorderan, ya, atau yang kita sebut dengan reorder point-nya atau reorder level. Jadi umumnya ketika inventory itu sudah dikonsum, kemudian dia itu mencapai pada titik tertentu di mana nanti itu terdapat lead time sampai kita itu bisa mendatangkan inventory, maka titik di mana kita itu harus memesan itu yang disebut dengan reorder point. Ya. Nah, idealnya ketika kita menetapkan reorder point ini, selama kita menunggu hingga order itu datang, kita memiliki level inventory yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan demand selama lead time. Ya. Itu mengapa reorder point itu biasanya didefine dengan lead time dikali dengan demand-nya. Artinya dia itu harus sebanyak quantity yang akan saya konsum selama lead time saya menunggu order datang dari supplier. Jadi pada titik tertentu saya tahu misalkan kalau saya punya katakanlah stok 100 misalkan, lalu saya tahu pattern demand-nya itu berapa, misalkan dari 5, 10, 20, terus hingga nanti akhirnya dia itu seharusnya akan habis katakanlah di periode 10 misalkan. Nah, daripada 10, kalau nanti saya replenish lagi, maka dia akan kembali ke level inventory semula dan kemudian mengikuti lagi pattern dari demand forecast untuk periode yang selanjutnya. Nah, dari periode 10 itu, kalau misalkan saya tahu saya harus memiliki atau saya sudah harus mendatangkan order di periode tersebut, saya mengecek dulu lead time saya untuk mendatangkan quantity tersebut itu berapa lama. Kapan saya tarik ulur, artinya pada saat nanti saya itu harus memesan sebanyak atau sembari menunggu lead time tersebut itu saya memiliki quantity yang cukup. Dan selama masa tunggu hingga nanti akhirnya order itu datang di periode ke-10 tadi. Nah, reorder point itu bisa dihitung dengan ataupun tanpa menggunakan safety stock. Kalau kita misalkan tidak memaintain safety stock, berarti kita pure melihat atau mengacu kepada level dari inventory yang kemudian akan dikonsum oleh
demand forecast atau demand pattern yang sudah direncanakan oleh production planner. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan nanti order point itu nanti akan menunjukkan average demand yang harus dipenuhi selama lead time ketika kita menunggu datangnya order dari supplier. Kalau kita tidak consider safety stock, berarti yang kita perhitungkan ketika melakukan atau melakukan order point itu benar-benar hanya berdasarkan dari pemenuhan kebutuhan lead time saja. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke sini, artinya ketika kita memesan di sini, yang kita perhitungkan hanyalah bagaimana kapan kita harus memesan dengan memperhitungkan bahwa average demand yang muncul ketika lead time pengorderan ini atau pemesanan ini bisa terpenuhi sebelum akhirnya nanti level inventory ini akan terreplenish lagi dan konsumsi akan berjalan lagi. Terus seperti ini. Tapi kalau kita membicarakan safety stock, berarti ada dua hal yang perlu diperhitungkan. Selain kita memastikan bahwa selama lead time ini itu pemenuhan kebutuhan demand itu terpenuhi, ada level excess tertentu atau safety stock tertentu yang harus kita jaga. Jadi nanti akan berdasarkan dari nilai pemenuhan demand, average demand selama time ditambah dengan safety stocknya. Nah, safety stocknya ini nanti bisa kita hitung dengan menggunakan pendekatan yang tadi. Jadi kalau misalnya kita ingin mencapai 95% service level, saya tahu paling nggak dari data saya itu memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata sekian dan nilai standar deviasi sekian. Misalkan dari data saya gunakan di Excel, lalu saya tahu berapa nilai average, saya tahu berapa nilai standar deviasinya, saya tahu lead time yang saya butuhkan untuk mendatangkan material tersebut, maka saya bisa menghitung nilai safety stocknya. Berarti ketika kita akan menghitung reorder point dengan safety stock, kita menginputkan atau mengconsider nilai safety stock tersebut di dalam perhitungannya. Sehingga kita bisa lihat bahwa rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi kita memastikan bahwa selama kita lead time menunggu orderan dari customer itu average demand-nya itu atau demand dapat terpenuhi, dan kita memperhitungkan setting safety stock yang sudah disepakati atau strategi safety stock yang sudah disepakati oleh perusahaan. Ya, kembali ini dengan mengasumsikan atau menggunakan pendekatan statistikal di mana data itu memiliki distribusi normal. Ya. Kalau kita lihat dari mapping nilai dari konstanta untuk tiap-tiap service level dan juga nilai service level yang ingin ditargetkan, maka semakin besar service level yang kita define ya berdasarkan konstanta probabilitasnya itu, maka tentu ekspektasinya shortage-nya akan semakin menurun. Nah, makanya dengan kita itu makin besar set, ya mungkin otomatis shortage-nya probabilitasnya harusnya semakin mengecil juga apabila kita menggunakan distribusi normal ini. Ya, nah, umumnya biasanya sih kita akan set di sini 90, mungkin terkadang 85, tapi yang biasanya kalau dari contoh case yang kami sering gunakan itu katakanlah antara 90 dengan 95. Terkadang ada perusahaan yang sangat optimis, misalnya dia mendefine di 98%. Ya. Artinya kalau 98% artinya hanya ada 2% kira-kira kemungkinan terjadi stock out atau tidak mampu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan customer. Otomatis karena kita ingin memaintain service level yang tinggi tersebut, excess atau buffer yang disediakan pasti umumnya akan semakin besar juga. Ya, karena kita berusaha sebisa mungkin selalu ready stoknya untuk bisa memenuhi fluktuatif atau demand yang misalkan datang tiba-tiba atau tidak sesuai dengan pattern atau planning yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Jadi kembali lagi ini akan menjadi keputusan dari perusahaan. Ya, apakah dia itu akan fokus kepada memaintain service levelnya, di mana service levelnya tuh cukup tinggi, sehingga intinya tuh sebisa mungkin seluruh atau hampir seluruh order customer itu harus terpenuhi. Nah, agar memastikan order customer terpenuhi berarti barang harus ready. Kalau barang harus ready berarti seluruh komponen atau raw material yang dibutuhkan harus ready juga, ya, terlepas apapun yang terjadi di demandnya. Maka kemungkinan buffer yang disediakan pun akan menjadi tinggi. Kalau buffernya tinggi, maka otomatis cost-nya pun akan semakin tinggi, karena nanti perusahaan akan maintain level inventory yang cukup tinggi juga. Jadi di satu sisi kebutuhan customer bisa terpenuhi semua, mungkin service levelnya tinggi, tapi di satu sisi cost inventory-nya bisa jadi membengkak, karena kita memaintain begitu banyak inventory, jaga-jaga supaya kita tuh bisa selalu on point memenuhi apa yang dikasih. Nah, apakah perusahaan bisa atau dapat mengcover biaya inventory tersebut, atau justru dia inginnya fokus di cost efficiency misalkan. Udah, saya mungkin nggak set customer service level saya terlalu tinggi, katakanlah di 80% atau 85%, di mana saya asumsikan dengan service level seperti itu pun customer saya masih loyal misalkan. Sehingga kalau saya memiliki di level 80, 85, kemungkinan level inventory saya tidak perlu setinggi kalau saya misalnya set di 90%. Ya. Cost inventory saya juga bisa menjadi lebih rendah. Ya, kalau kita berbicara tentang inventory kan ada beberapa cost komponen seperti inventory carrying cost, kemudian reordering cost dan lain sebagainya. Nah, jadi biasanya antara cost inventory dan service level itu menjadi trade off, ya, bagi sebuah perusahaan. Ya, karena yang satu pasti akan memberikan impact kepada faktor yang lain. Nah, ini sebagai contoh sederhana. Jadi misalkan di sini ketahui case-nya ada sebuah retailer yang menargetkan atau menetapkan service level 95% ya, untuk item-item yang mereka jual atau yang mereka manage. Dimana dia akan mendapatkan item tersebut misalkan dari wholesaler yang memiliki lead time fix sebesar 4 minggu. Nah, jika dia memiliki service level 90% dan juga memiliki lead time 4 minggu, dan diketahui bahwa salah satu produk itu memiliki distribusi normal dengan average dan juga standar deviasi yang sudah ditetapkan, jadi misalnya dalam hal ini 100 unit, standar deviasinya adalah 10 unit, maka kita minta menghitung berapa reorder point-nya. Lalu jika misalkan saya naikkan service levelnya itu menjadi 98%, berapa reorder point-nya? Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa reorder point itu atau di case ini itu semua item itu memiliki safety stock. Ya, sehingga kita dapatkan nilai atau kalkulasi untuk reorder point itu adalah pemenuhan demand selama datang ditambah dengan nilai safety stock yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Dimana di sini safety stock kan kita belum tahu karena kita belum menghitung. Tapi kita sudah tahu komponen-komponen yang kita perlukan, yang mulai dari tingkat service levelnya yang akan memberi nilai dari koefisien Z-nya dikalikan dengan standar deviasi dan lead time-nya. Sehingga kita mendapatkan safety stock yang di-define untuk item ini itu adalah 33. Sehingga nilai reorder point-nya adalah 233. Nah, ini harusnya ada satu lagi, harusnya saya kelewat juga ya, saya copy paste. Ini ada satu perhitungan lagi di mana kita akan menghitung ulang apabila service levelnya itu menjadi 98%. Karena dia menjadi 98%, maka nilai safety stocknya pun akan naik. Ya, karena kita sekarang memiliki target yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan customer. Ya, otomatis maka nilai reorder point-nya pun akan berubah karena dia memperhitungkan nilai safety stock yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita misalkan set service
level di angka 9%. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu, karena waktunya juga sudah 3 menit. Ini saya lanjutkan lagi. Cukup jelas ya, sudah cukup jelas ya. Nah, memang secara keputusan untuk mendefine atau menentukan safety stock itu semua nanti kembali kepada kebijakan dari perusahaan sendiri. Nah, misalkan kalau memang dia itu ingin menjaga, atau dia misalkan perusahaan yang meletakkan just in time misalkan, dimana justru tujuan utamanya itu adalah minimize inventory. Jadi dia adalah full system. Jadi dia hanya akan memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Maka mungkin safety stock menjadi tidak relevan bagi perusahaan-perusahaan semacam itu. Atau perusahaan-perusahaan yang misalnya sifatnya atau secara nature-nya itu adalah make to order misalkan, atau misalkan engineering to order, dibandingkan kalau make to stock. Karena memang biasanya contoh-contoh yang banyak diberikan itu adalah perusahaan make to stock yang memang memproduksi contoh customer goods atau produk-produk yang memang di-maintain inventory finished good-nya. Jadi ini kembali akan bergantung kepada karakteristik perusahaan dan juga produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara safety stock, seringkali kita berbicara tentang perusahaan yang memang make to stock, ya, bukan assembly to order ataupun make to order. Ya. Misalnya bisa juga sebenarnya assembly to order atau make to order bisa juga ada manage inventory, tapi dia hanya di level raw material atau komponen, tapi tidak di level finished goods, ya, untuk managing inventory. Ya, dan belum tentu juga menggunakan safety stock jika misalkan ternyata kebutuhan dari tiap perusahaan, ya, karena terkadang tergantung karakteristik produk dan juga environment production itu, perusahaan bisa memiliki strategi atau kebijakan inventory yang berbeda-beda. Jadi safety stock tidak selalu merupakan suatu keharusan ketika memanage inventory. Ya. Jika perusahaan memang ingin atau percaya bahwa buffer itu penting untuk memanage inventory mereka, maka mereka bisa mendefine atau menetapkan berapa level safety stock-nya. Nah, kita sudah membahas mengenai kuantiti yang harus kita order, yang kemarin kita bahas dengan itu. Lalu kebutuhan safety stock, jadi masih berkaitan dengan kuantiti, berapa banyak yang harus saya siapkan sebagai buffer supaya ketika terjadi fluktuasi demand, saya tetap bisa memiliki target customer service level saya di level tertentu. Kemudian kita juga mendefine kapan kita itu harusnya idealnya melakukan order ulang kepada supplier supaya level inventory kita itu bisa kembali ke target kita, ya, kemudian sebelum akhirnya dikonsum oleh demand yang sudah diforecastkan atau sudah diplanningkan, ya. Nah, pada saat kita memanage inventory, kita tuh tahu bahwa ROP itu adalah kapan kita tuh, atau kira-kira di level berapa kita itu sebenarnya memesan. Nah, tapi pendekatan seberapa sering kita tuh harus mereview level inventory kita itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, artinya pada saat kita memanage inventory kita, apakah kita itu mau terus-terusan katakanlah daily itu ngecek per hari ini tuh level inventory saya berapa, sesuai nggak dengan apa yang sudah saya planningkan. Per hari ini berapa level inventory saya, per hari ini level inventory saya berapa. Karena kan sebenarnya dalam hitungan waktu atau dalam PPP itu kan consumption itu kan terus berjalan.
Dan itu konsumsinya bisa jadi selaras atau sejalan dengan apa yang sudah kita rencanakan atau tidak. Nah, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mereview sebenarnya level stok atau inventory kita itu sekarang sampai di mana. Ada yang disebut dengan continuous review, artinya kita itu secara berkala itu akan melihat pergeseran atau pergerakan dari level inventory kita, atau periodic review, artinya saya hanya akan ngecek saja untuk setiap periode tertentu. Jadi saya nggak tiap hari akan ngecekin dia sampai berapa, tapi saya hanya akan ngecek misalkan seminggu sekali. Setelah seminggu, kalau misalnya memang ternyata saya butuh order, saya akan order. Tapi kalau ternyata setelah seminggu itu level inventornya itu menurut saya masih cukup untuk seminggu ke depan, saya nggak akan order lagi. Itu disebut dengan periodic review. Nah, pendekatan mana yang diambil oleh perusahaan itu tergantung yang mana yang memang lebih sesuai atau memberikan beneficial bagi perusahaan. Nah, biasanya untuk tiap item atau tiap SKU yang berbeda itu bisa jadi akan memiliki review yang berbeda-beda juga, tergantung dari karakteristik dari si item itu sendiri atau SKU itu sendiri. Nah, kalau misalkan dia itu memiliki nilai yang kritikal misalkan, atau memiliki nilai yang tinggi dan dia itu kritikal untuk proses produksi, maka mungkin buat saya perlu review continuously. Karena saya nggak mau ambil resiko ketika nanti dia itu menyentuh nilai RFP-nya, saya nggak aware dan saya tidak melakukan pemesanan kepada supplier misalkan. Atau misalkan barangnya itu kritikal, atau barangnya itu ya cukup kritikal, nggak terlalu kritikal banget, tapi misalkan suppliernya susah, jadi yang bisa mensuplai produk itu cuma terbatas, hanya katakanlah 2 supplier aja yang ada di area yang sama dengan perusahaan saya. Nah, maka saya mungkin akan mempertimbangkan untuk lebih fokus atau melakukan continuous misalkan. Jadi ketika saya lihat warning, oh ternyata ini kayaknya sudah mendekati order point, saya sudah bisa double check dulu ke supplier saya. Kalau saya akan memesan ketika nanti so atau bisa untuk jumlah sekian, itu apakah memungkinkan kapasitas dari supplier tersebut, misalkan seperti itu. Nah, jadi memang akan tergantung dari karakteristik dari si item ataupun supplier yang mensuplai produk tersebut atau komponen tersebut. Nah, dua pendekatan continuous review atau periodic review ini dapat juga di combine, sehingga dia menjadi semacam hybrid methodology. Jadi mengcombine antara apa yang kita lakukan di continuous review dengan apa yang kita lakukan di periodic review. Itu biasanya kita sebut dengan continuous review dengan pre-order level dan pre-order level dan target stock. Kalau kita berbicara dengan continuous review, artinya ketika kita itu melihat pergerakan dari consumption inventory level dan dia itu berada di titik order level, atau bahkan misalnya dia setelah demand di periode berikutnya dia langsung jatuh di bawah order levelnya misalkan, maka perusahaan akan langsung melakukan pemesanan sebesar EOQ-nya ya, atau sebesar optimal quantity-nya. Nah, setiap kali terjadi titik atau menyentuh titik order point atau bahkan sedikit di bawah order point, dia akan selalu langsung memesan. Dan itu quantity-nya fix nilai EOQ. Makanya kenapa terkadang pendekatan ini disebut dengan fixed order quantity, karena kita akan mengorder hanya sebanyak EOQ saja. Nah, karena kita itu memesan sebanyak EOQ, maka supplier bisa dapat keuntungan untuk menetapkan alat transportasi ya, itu sesuai dengan EOQ kita. Jadi kalau misalnya kita itu memesannya itu relatif kecil atau mungkin medium, maka dia bisa memesan truk yang sesuai dengan kebutuhan kita di sebanyak EOQ tersebut. Ya, dan karena kita itu memenuhi tepat ketika kita akan menyentuh di order point atau bahkan sedikit di bawah di order point, maka umumnya biasanya safety stock yang kita miliki itu juga biasanya akan lebih rendah. Karena setiap kali kita tahu kita kekurangan, kita langsung membaca sebanyak Q. Setiap kali kita mendekati order point, kita akan membaca sebanyak Q. Nah, jadi kita akan continuous mereview kapan kita harus memesan ulang untuk bisa
mereplenish kebutuhan dari inventory kita. Nah, ini sebagai contoh perhitungannya. Misalkan di sebuah perusahaan kita memiliki atau kita memfokuskan pada sebuah komponen yang kita tahu bahwa data komponen tersebut memiliki distribusi normal, kita tahu nilai informasi dari rata-rata dan juga standar deviasinya, kita tahu berapa nilai unit cost, kita tahu berapa nilai reorder cost dan holding cost. Jadi ini adalah komponen dari EOQ untuk menghitung EOQ. Holding cost adalah 20% dari value setahun. Kita tahu lead time yang dibutuhkan untuk mendatangkan inventory tersebut itu sebesar 3 minggu, ya, atau sebanyak 3 minggu yang fix. Kalau perusahaan itu ingin menetapkan atau ingin memenuhi target service level di 95%, maka berapa safety stock yang harus kita tetapkan, ya, dan berapa total cost yang terkait dengan safety stock tersebut. Ya. Jadi terkadang pada soal itu nggak langsung hanya nanya reorder point, tapi biasanya dia akan menghubungkan total costnya itu berapa. Jadi kalau kita tahu nilai demand, kita tahu standar deviasi, kita tahu cost yang terkait dengan unit cost, reorder cost, dan juga holding cost-nya. Setelah kita tahu itu, kita bisa pertama menghitung nilai EOQ-nya dulu, atau kuantiti optimal yang harus dipesan oleh perusahaan kepada supplier. Dan dari data tersebut kita tahu bahwa nilainya itu adalah 200 unit. Ya. Kemudian kita menghitung nilai reorder point-nya. Nah, sekarang tadi sudah sempat kita lihat contohnya. Reorder point di sini atau reorder level, sebenarnya sama saja reorder level atau reorder point. Cuma kadang-kadang beberapa reference menyebutnya reorder point, beberapa reference menyebutnya reorder level. Jadi sebenarnya sama saja, hanya beda term aja. Reorder point atau reorder level, ini karena saya juga mengambil dari beberapa contoh yang berbeda, maka ada yang menggunakan kata reorder point, ada yang menggunakan kata reorder level. Nah, reorder level di sini kita hitung adalah kembali lagi pemenuhan demand, lead time demand, banyaknya demand dalam lead time yang harus dipenuhi, ditambah dengan safety stock-nya. Ya, karena kita ingin mencapai service level sebesar 95%, maka kita tahu atau kita hitung nilai safety stock-nya adalah nilai dari Z-nya, koefisien Z yang kita dapatkan dari tabel distribusi minimal, dikalikan dengan standar deviasi, dikalikan dengan akali time. Nah, akali time-nya karena di sini itu adalah 3 minggu dari waktu setahun, maka safety stock itu untuk periode ini itu kita dapatkan 158. Nah, di sini kita melihat atau target stoknya dengan perhitungkan nilai dari proses atau periode amatan selama kita kalikan atau akar 3/2. Nah, artinya ketika kita ingin mengorder atau reorder point-nya itu adalah 115 ditambah dengan safety stock-nya. Nah, kita tahu safety stock-nya itu adalah 158, kita harusnya atau memiliki titik reorder point sebesar 273. Lalu untuk total cost-nya itu adalah kita kalikan berarti safety stock yang kita kalikan dengan nilai dari holding cost-nya. Nah, di mana nilai holding cost-nya atau inventory carrying cost-nya itu adalah 20 per unitnya. Ya, kita kalikan kita dapatkan nilainya 3.000 euro per tahun. Nah, ini sebenarnya continuous review ini sebenarnya mirip dengan, atau kalau kita istilahkan sebenarnya seperti cycle biasa ketika kita mereview, ketika inventory itu sudah pada level tertentu lalu terkonsum, dia menyentuh titik reorder point, lalu saya harus memesan sebesar itu. Jadi sebenarnya continuous review itu ya sama seperti
practice ketika kita mengecek kapan kita harusnya memesan inventory kepada supplier sebesar EOQ-nya. Ya, sehingga di sini kita menghitungnya yang sama seperti kita menghitung order point biasa. Hanya bedanya di sini quantity yang kita perhitungkan untuk menghitung reorder point-nya itu adalah reorder size-nya atau quantity. Setiap kali dia itu mencapai titik tertentu, maka dia akan memesan sebesar EOQ-nya. Di sini apakah cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Apa sih? Ya, silakan Pak Bian ya. Dapat Bian. Kami masih belum paham mengenai ROP atau reorder level atau reorder point. Seperti di soal ini ada 273 unit. Itu maksudnya jumlah unit yang dikeluarkan sejumlah 273 baru order atau order sejumlah 273 unit. Itu kami belum paham. Ya, baik, terima kasih Pak Bian. Jadi reorder point itu seharusnya idealnya menunjukkan, ya mungkin tadi saya juga terlalu jadi sebenarnya reorder point itu menunjukkan di level inventory berapa saya seharusnya memesan lagi. Jadi ketika tadi saya itu atau mendapatkan nilai 273, artinya ketika level inventory saya itu setelah beberapa saat itu terkonsum, kita sudah menyentuh angka 273 yang tadi sudah kita hitung itu, berarti kita harus saatnya memesan lagi. Artinya di sini kita sudah menempatkan order di sini. Nah, ordernya sebesar berapa? Kebetulan karena kita tadi itu menghitung menggunakan continuous review, saya berarti mengorder sebanyak EOQ-nya. Nah, EOQ-nya kan tadi kebetulan 200. Sehingga nanti ketika saya di sini menyentuh 273, saya pesan ke supplier saya pesan 200. Nah, supplier akan menyiapkan selama lead time ini sampai nanti akhirnya datang order di titik yang sudah kita sepakati. Jadi nanti 200 itu harusnya akan tiba di titik ketika order tersebut harusnya datang dan mengisi kembali level inventory yang ditetapkan oleh perusahaan. Bagi jadi yang siap 273 itu adalah unit yang sudah ibaratnya sudah terkonsum oleh konsumen itu. Iya, artinya 273 itu adalah sisa inventory yang sudah betul, yang sudah terkonsum. Ya betul. Jadi kalau misalnya tadinya awalnya 1000, lalu dia diambil untuk proses produksi, diambil. Begitu dia sudah sampai level 273, putus kabelnya kalau kamu. Ini berarti warning buat perusahaan. Ini kalau 273 ini sudah waktunya kamu harusnya pesan lagi karena kamu butuh lead time untuk mengadakan material. Kalau kamu pesan lebih lama dari 273, misalnya nanti turun lagi sampai katakanlah sisa 250 misalnya. Nah, ada kemungkinan nanti ada kurangan ini pada saat kamu pesan barangnya datangnya baru agak nanti, ini ada sisa 23 ini yang mungkin kamu belum bisa memenuhi karena kan ada lead time ya Pak untuk memenuhinya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak. Semoga cukup jelas ya Bapak-bapak yang lain kalau ada yang kurang jelas karena memang kadang agak-agak membingungkan dalam masalah inventory ini, terutama untuk replenishment-nya. Jadi order point itu memang di level berapa kita harus pesan lagi, sederhana seperti itu. Karena kalau misalnya kita itu punya suatu level inventory, kemudian dia akan dikonsum terus. Misalkan saya dari 50 setiap hari saya konsum 5, pada suatu saat kan akan habis ya Pak. Di sini akan habis nih. Nah, berarti kan pada saat nanti dia itu dikatakan kan 5, berarti kan selama 10 periode kan akan habis. Berarti kan harusnya idealnya di periode 10 ini itu saya sudah punya inventory yang baru. Isi lagi apa yang sudah saya konsumsi. Nah, berarti saya harus memesan ke supplier supaya
nanti di periode 10 ini saya sudah punya lagi level inventory yang baru yang nanti dikonsumsi lagi, misalkan 5 itu. Nah, ketika kita akan memesan kepada supplier, kemungkinan besar itu kan supplier nggak bisa langsung mengirim pada waktu dan hari yang sama ya Pak. Misalnya saya pesan di hari Senin pagi, ya jarang sekali sih supplier mungkin Senin sore ngirim gitu misalnya. Mungkin kalau sebelahan saya ambil langsung bisa itu supplier. Tapi kan kemungkinan besar mereka butuh waktu. Mereka butuh time untuk menyiapkan, misalnya mulai dari mereka proses atau misalkan barangnya jadi pun mungkin mereka perlu packaging dulu, baru mereka kirim pakai transportasi. Katakanlah saya butuh 2 hari. Atau supplier butuh 2 hari misalkan, atau 1 hari misalkan di sini. Nah, berarti saya itu harus memesan 1 hari sebelumnya, ya, karena supaya dari 1 hari itu lead time itu nanti nyampe nya pas di minggu saya butuh. Nah, di saat saya pesan lead time 1 hari ini, saya harus punya quantity berapa atau quantity yang terkait itu berapa, supaya pada saat saya nunggu ketika saya nunggu si supplier itu datang itu ordernya kan tetap jalan terus ya Pak, konsumsinya kan tetap jalan terus, konsumsi saya ini tetap terpenuhi. Itu yang dimaksudkan dengan si reorder point. Jadi di titik inventory yang mana saya itu sebaiknya sudah memesan supaya nanti saya itu bisa mendapatkan order saya di waktu yang saya butuhkan ketika nanti stok itu tuh habis terkonsumsi oleh demand yang kita, dengan catatan bahwa pastinya demand ini atau inventory itu bisa memenuhi lead time demand selama lead time kita menunggu. Nah, kadang pada saat terjadi seperti ini kan semuanya seringkali demand ini tuh kan forecast ya Pak, atau berdasarkan estimasi atau planning berdasarkan forecast. Jadi kita membuat rencana produksi terbaik berdasarkan forecast kita. Nah, tadi yang seperti kita lihat contohnya, kadang terjadi bahwa forecast atau demand yang muncul itu lebih besar dari apa yang sudah kita rencanakan. Jadi yang misalnya tadinya gini, kan jadi lebih cepat nih, langsung habis misalkan. Nah, karena saya tadinya konsumsi 5, saya sekarang butuhnya 10. Jadi yang tadinya harusnya habis di sini, nanti baru datang sebelum harinya saya sudah habis duluan, misalnya ini 2 hari. Nah, itu muncul fungsi dari safety stock. Berarti saya bisa konsum dulu nih safety stock. Sehingga nanti saya masih bisa memenuhi kebutuhan customer, bisa memenuhi konsumsi material ini, sembari menunggu 1 periode lagi sampai akhirnya material datang dari supplier. Di situ perannya safety stock untuk menjadi buffer ketika terjadi perubahan pada demand atau pada perubahan pada order customer. Itu yang mungkin kira-kira Pak. Nah, kalau berbicara tentang continuous review, salah satu karakteristiknya itu adalah kita menggunakan EOQ sebagai order quantity optimal. Nah, yang meskipun juga akan digunakan juga oleh periodik ya. Jadi kita menggunakan nilai EOQ dengan asumsi bahwa itu adalah quantity order yang paling optimal dari sisi cost. Dan kita melakukan review secara berkala untuk melihat ketika dia sudah mendekati nilai reorder point yang kita define, nanti ini sudah saatnya kita langsung place order. Mendekati reorder point, kita place order. Tepat di atau geser sedikit dari reorder point, kita langsung place order. Jadi kita reaktif terhadap level inventory yang kita review. Ya. Begitu dia sudah memang waktunya mendekati waktunya pesan, ya kita pesan. Sederhana continuous review seperti itu. Nah, berbeda dengan periodic review, di mana periodic review itu dia hanya akan mereview atau hanya akan memesan di dalam masa review yang sudah dia define.
sebelum masuk ke periodic review. Jadi di dalam continuous review itu juga ada pendekatan yang disebut dengan bin system. Nah, jadi untuk lebih sederhana itu mereka bisa menganalogikan dengan menggunakan bin atau misalkan kotak penyimpanan lah dari raw material. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan bin system, itu satu kotak atau bin pertama itu akan mewakili atau berisi dari seluruh stok ya, dari inventory atau dari unit tertentu misalkan, atau dari item tertentu. Sedangkan bin kedua yang memang ukurannya kecil itu akan mengcover safety stock plus lead time demand-nya. Jadi artinya ketika kita itu mengkonsum SIM material dari bin pertama misalkan yang memang berisi katakanlah 100 unit ya, berdasarkan dari level inventory. Nah, ketika penggunaan atau ketika materi yang berada di bin 1 itu sudah habis, maka itu menjadi sinyal bagi kita bahwa kita harus mulai place order. Ya, karena artinya dia sudah menyentuh titik di mana kita harusnya melakukan pemesanan. Di sini kita sudah memperhitungkan lead time demand-nya. Jadi ini menjadi sinyal bahwa kita harus melakukan pemesanan kepada customer. Ya. Di sini safety stock sudah tercover juga. Jadi misalkan in case ada keterlambatan atau misalkan supply-nya itu terlambat, kita masih memiliki safety stock atau buffer yang bisa mengcover kebutuhan kita. Ya, selama kita memiliki kebutuhan material lebih Lampu jendelanya ditutup. Nah, kalau 3bin system itu sebenarnya konsepnya masih mirip, hanya bedanya di sini untuk safety stock itu dipisah lagi. Tentunya juga. Jadi kalau misalkan tadi dari bin pertama itu berisi stoknya itu sendiri, mungkin ini bisa dicontohkan ke material-material yang kecil-kecil ya, di mana mereka bisa memiliki kotak-kotak untuk menyimpan material tersebut. Bin yang besarnya atau bin yang utamanya itu menyimpan level inventory yang sudah di-define oleh perusahaan. Ketika itu habis, maka dia bisa mulai mengkonsum dari bin kedua, di mana bin kedua ini harusnya mengcover sebanyak lead time demand-nya. Artinya ketika dia sudah kehabisan di bin 1, dia place order sembari dia konsum bin 2. Idealnya ketika bin 2 ini mau habis, ordernya sudah datang. Ya, karena bin 2 ini kan mengcover demand selama lead time kita menunggu order datang dari supplier. Tapi kalau misalnya ketika bin 2 itu sudah kita konsum, sudah habis, dan kita itu sampai mau menggunakan di bin ketiga yang merupakan safety stocknya, maka mungkin kita perlu melihat apakah kita perlu melakukan rush order. Ya, jadi kemungkinan ada problem sama suppliernya. Kita cek apakah memang supplier itu bermasalah, mengalami isu untuk pemenuhan order kita, mungkin internal issue, mungkin external issue, sehingga kita mungkin perlu mencari backup plan. Ya, either kita misalkan mencari ke supplier lain untuk bisa memberikan komponen yang sama, atau ya mungkin saja kita mungkin mencari supplier lain kalau misalnya supplier tersebut memang bermasalah. Jadi mungkin kita perlu melakukan rush order atau emergency order. Ini salah satu pendekatan yang juga bisa digunakan untuk menerapkan continuous review. Ya. Nah, tadi saya sempat sebutkan atau sudah saya sebutkan mengenai periodic review. Ya, dimana kalau continuous review itu kan dia terus kita review secara berkala, kita lihat terus pergerakannya tuh sampai mana. Itu dia mendekati reorder point, pesan. Begitu dia sudah menyentuh reorder point, pesan. Nah, kalau periodic review dia itu hanya akan mereview pada interval waktu tertentu. Nah, jadi misalkan saya mendefine intervalnya itu katakanlah 3 hari atau mungkin 4 hari. Jadi selama rentang 4 hari itu saya tidak akan mereview status inventory saya seperti apa. Saya hanya akan mereview di periode 4 sesuai dengan apa yang sudah saya set. Ya. Kalau misalkan di periode 4 itu ternyata saya lihat status inventory saya itu masih mencukupi, artinya saya lihat atau saya mappingkan itu masih cukup untuk sebanyak 1 periode review ke depan, katakanlah 4 periode ke depan, maka saya tidak akan melakukan pemesanan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata pada saat saya review itu ternyata saya lihat memang membutuhkan pemesanan karena dia menyentuh
titik reorder point-nya atau reorder levelnya, baru kemudian saya akan melakukan pemesanan. Ya. Nah, yang harus diperhitungkan di sini adalah dia melakukan review di waktu-waktu review internalnya, atau di waktu-waktu memang dia melakukan reviewnya. Jadi misalkan dia di sini dia review, terus dia lihat bahwa di sini memang sudah saatnya kita ketika dia dikonsum, dia mungkin akan menyentuh titik reorder point-nya. Ya, atau dia akan segera habis kalau dia itu meneruskan selama berapa periode ke depan. Maka kita akan mulai memesan dan kemudian mendapatkan replenishment di waktu yang telah ditentukan. Tapi kalau misalnya di periode ini saya lihat ternyata periodenya itu masih tinggi, ya saya nggak akan melakukan pemesanan, karena saya tahu bahwa selama periode ke depan itu kebutuhan saya masih terpenuhi oleh level inventory yang ada. Nah, dibandingkan dengan continuous review, maka biasanya ketika kita memesan atau kita mengorder ulang di order point-nya itu, safety stock yang kita define itu nanti juga kemungkinan akan mengcover waktu review time kita, karena kita hanya akan memesan ketika terjadi kekurangan, ya akan terjadi kebutuhan inventory untuk memenuhi demand selama beberapa periode ke depan. Nah, ada kemungkinan di mana ketika kita itu katakanlah setelah masa ini, atau misalnya yang tadinya nggak di sini, misalkan tadinya tuh titik ketika kita melakukan review pertama itu misalkan di sini, tapi ternyata penurunan terjadi sangat cepat. Ya, kan? Kalau di sini kan kebetulan kita di sini sudah sampai level di mana kita itu memperhitungkan ini kalau nggak kita replenish, kemungkinan besar kita akan kekurangan inventory untuk bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kalau misalkan kita tuh di sini dan kemudian itu secara cepat demand-nya itu katakanlah berubah atau menjadi lebih besar, maka ada kemungkinan kita tuh akan kehilangan opportunity untuk memesan di mana saat itu dibutuhkan. Ya, sehingga pada saat kita itu mendesain jumlah yang harus kita pesan, itu ada pertimbangan bahwa paling nggak kuantitas tersebut itu bisa memenuhi potential lead time di mana kita itu harus mendatangkan material, ditambah sisa periode yang harus ditempuh ketika kita akan melakukan kita akan melakukan review yang berikutnya. Jadi dia itu tidak secara kontinus, tapi berdasarkan periode di mana mereka melakukan amatan. Kalau misalnya di sini amatannya di sini dan dia tahu bahwa ternyata consumption-nya itu tidak terlalu tinggi, ya tidak ada indikasi bahwa dia itu akan menyentuh di order point, ya saya nggak akan pesan. Tapi kalau misalkan saya sudah di level ini, saya tahu bahwa ini tuh sudah akan segera menyentuh level reorder point-nya, maka saya sudah akan segera memesan di titik ketika saya melakukan review. Ya, problemnya kan kalau misalkan titik yang dimana kita melakukan review, misalkan sudah rendah di tengah-tengah, sementara kita nggak melakukan review, otomatis bisa terjadi shortage di tengah-tengahnya. Nah, kenapa kok melakukan periodic review? Kenapa nggak continuous review aja? Karena continuous review itu kan lebih aman. Kita langsung melihat secara berkala. Begitu dia menyentuh di order point, saya akan segera order. Begitu dia menyentuh di order point, saya akan segera mengorder. Nah, ada benefit yang bisa kita ambil dari si periodic review ini. Yang pertama, apabila memang misalkan demand-nya itu relatif konstan, dan kita tuh tahu kira-kira nanti pada di awal review atau di akhir waktu atau di awal waktu review berikutnya itu kita pasti akan order, maka itu akan membuat proses pemesanan itu menjadi lebih teratur. Kita sudah tahu kira-kira setiap seminggu sekali saya pasti akan pesan ini karena konsumsinya relatif standar. Misalkan untuk material-material standar, konsumsinya standar, saya tahu bahwa setiap seminggu sekali saya akan pesan. Karena toh setelah seminggu pun saya review, ya konsumsinya relatif tidak jauh berubah.
secara tren. Dan benefit lain yang mungkin bisa digunakan itu adalah apabila beberapa material itu memiliki waktu yang fix untuk pemasangannya, maka kita bisa mengcombine. Mungkin ini bisa dilakukan untuk material-material standar, misalkan kalau kita memesan mungkin semacam baut atau mungkin plat digunakan misalkan di planel atau MCB yang memang standar dan relatif konstan penggunaannya atau konsumsinya, maka periodic review bisa jadi akan lebih beneficial untuk diimplementasikan dibandingkan dengan continuous. Karena kalau kita continuous artinya setiap kali kita mendekati ROP kita akan pesan, ROP pesan. Padahal mungkin EOQ dari tiap-tiap material ini juga tidak terlalu besar, tapi saya harus memesan sendiri-sendiri. Misalkan saya butuh smooth baut, saya butuh 20, saya pesan langsung. Tapi satu sisi di supplier yang sama, saya misalnya memesan komponen lain sebesar 30, saya pesannya juga sendiri. Saya pesan komponen C, misalkan masih dari supplier yang sama, pesan sendiri. Sehingga saya memiliki 3 kali ordering cost dan 3 kali transportation cost. Dibandingkan kalau misalnya saya tahu di seminggu sekali itu saya akan pesan komponen A, B, C dari supplier X misalkan, dan saya akan mengcombine dalam 1 kali pengiriman. Ya, saya bisa hemat biaya transportasi ataupun logistiknya. Mungkin dari periodic review ini cukup jelas apa ada yang ditanyakan? Pak? Ini Bu, Iya Pak. untuk periodic review ini yang kami tangkap berarti lebih ke kebijakan dari review itu sendiri, apakah akan restock atau tidak gitu. Kebijakan untuk maksudnya mengorder ulang gitu, Pak. Order ulang sih. Jadi kan sebetulnya setelah di review, oke, kita review, kita stop atau kita tidak restock gitu. Ya memang kalau untuk periodik ini bisa jadi ada kondisi di mana dalam satu periode tertentu mungkin belum tentu dia akan mengorder, tapi mungkin di periode berikutnya baru dia akan mengorder. Misalkan kalau demand-nya memang agak fluktuatif ya Pak, jadi misalnya di satu sisi dia pas di periode ini demand-nya cukup rendah sehingga level stoknya dia masih tinggi, otomatis di masa review yang saat itu saya nggak berpesan karena saya masih punya level stok yang cukup tinggi. Tapi mungkin di periode berikutnya bisa jadi dia akan memesan tergantung dari level inventory yang tersisa setelah dikonsumsi oleh demand-nya. Seru. Bisa juga di Q2 itu Bu, kami lihat level stoknya masih tinggi, tapi itu pesan. Jadi lebih tergantung kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah iya, jadi ini juga agak tricky ya Pak ya. Kalau di sini tuh kan dia berusaha memastikan bahwa nanti selama dia itu sampai masa periode berikutnya, kira-kira masih cukup stok nggak sampai, karena dia nggak akan lihat lagi setelah ini turun ke bawah, dia nggak akan cek continuous, cek regular ya Pak, tapi nanti hanya katakanlah seminggu kemudian. Nah dari pattern itu kemudian dia memutuskan kalau itu saya akan replenish saja di sini dengan asumsi bahwa selama masa periode itu nanti akan ada demand yang harus saya penuhi. Sehingga dia biasanya akan lebih tinggi, tidak seperti continuous yang memang hanya sebanyak yang dibutuhkan aja di EOQ-nya. Ada periode review nih Pak yang dia itu consider harus dia penuhi juga. Baik ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ria. Semoga cukup jelas ya Pak, mungkin saya yang kurang jelas menjelaskannya. Jadi karena dia itu periode itu hanya mereview di titik-titik tertentu, maka umumnya pada saat dia melakukan replenishment ulang, itu dia tidak hanya memperhitungkan lead time yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan memenuhi order dari suppliernya, waktu yang dibutuhkan sampai supplier ngirim ordernya ke kita. Tapi dia juga akan memperhitungkan waktu selama waktu hingga periode review selanjutnya datang. Nah, sehingga jadi agak lebih panjang dibandingkan quantity kalau kita itu hanya memperhitungkan lead time demand-nya aja. Kalau hanya lead time demand-nya kan berarti kita sudah pasti ya hanya memastikan selama lead time sampai kita datangkan material dari supplier itu demand-nya terpenuhi. Tapi ini ada waktu menunggu review berikutnya yang juga diperhitungkan ketika kita restock atau mengisi ulang level inventory kita. Nah, sehingga jadinya biasanya kuantitinya agak menjadi sedikit lebih tinggi karena dia sudah menyimpan buffer, tidak hanya memastikan demand selama presentasi. Tapi nggak susah kan ya Pak pertanyaannya? Semua dari mingguan. Tadi sempat bingung gitu cara jawabnya gimana. Wis berapa nomor dan. Oh iya, ada waktunya ya Pak ya soalnya ya. Atau... Iya itu. Iya. Jadi semua apa namanya? Tapi mestinya tahu ya Pak. Mungkin cuma bingung cara jawab. Siap. Baru soalnya Ibu mungkin. Oh iya. Baru Ibu, baru tahu. Oh iya. Saya terkadang di kelas saya kadang memberikan, jadi karena sekarang semua online, kadang kami harus mencari cara biar semua tetap semangat ya Pak. Jadi salah satunya ya kami adakan kuis-kuis singkat seperti ini. Asik Bu ini Bu. Oh ya Pak, alhamdulillah. Siap Ibu, terima kasih Bu. Iya Pak, jadi paling nggak jadi semangat. Jadi ada beberapa yang bisa kita pakai kuisis atau Kahoot. Jadi karena jadi apa namanya, harapannya jadi lebih seru aja. Jadi sekalian hafalan, sekalian apa namanya bermain. Oke baik, wah Pak Agus Santoso langsung loncat deh ke ranking 5, hebat Pak. Nggak sedikit lagi tapi. Loh Pak, Bapak nggak buka catatan kan Pak? Nggak bercanda Pak. Tempat Ibu. Cepet deh soalnya waktunya ya Pak, ada timernya memang. Oke. Terima kasih Bapak, jangan lupa Pak Agung, Pak Hasan langsung apa namanya, mungkin juga memfamiliarkan dengan ininya ya, aplikasinya, jadi bisa lebih cepat. Oke, baik. Terima kasih Bapak, semoga refreshing pertanyaan ini bisa juga sedikit banyak apa namanya membuat tidak terlalu ngantuk. Siang-siang memang saya rasa rentan kita cepat capek, sudah mendekati bahkan sudah melewati jam makan siang. Nah biasanya sih saya kalau yang podium pertama tuh saya kasih reward, cuma saya nggak tahu boleh apa enggak. Cuma GoPay aja biasanya. Saya nggak tahu boleh apa enggak gitu Pak kalau di sini. Boleh Ibu. Boleh ya? Ya sudah, berarti ini rezekinya Pak Zuun Bashar, nanti bisa kontak saya ya Pak. Mungkin melalui Pak Indra atau siapa. Saya kasih GoPay. Jadi supaya semangat terus Pak. Makan. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Ya Pak. Putus. Iya, sama-sama Bapak. Oke, baik. Ya Pak, sama-sama. Ini kayak koneksi saya kurang bagus Pak, jadinya putus-putus. Oh, ini sudah muncul di podium. Ya, Pak Zuun Bashar, Pak Aji dan Pak Bian. Selamat Pak. Semoga nanti yang berikutnya sudah lebih ini ya Pak, ya. Sudah lebih cepat, lebih terbiasa. Baik. Kuis tadi mengakhiri sesi atau kelas pada siang hari ini.
Terima kasih. Saya masih belum share yang materi minggu lalu. Nanti insya Allah setelah kelas ini akan langsung saya share melalui Pak Indra ya Pak, untuk materinya. Jadi 2 minggu saya share. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih lagi atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Panjang umur. Terima kasih Pak, panjang umur Pak. Saya izinkan ya Pak. Makasih ya Pak. Yuk. Wabarakatuh.